Oke, kita ke aksi korporasi lainnya berupa akuisisi aset begitu ya, Pak. Ya, Bisa dijelaskan lebih detail nih mengenai strategi di balik pembelian kapal pipe laying dan juga lifting vessel senilai 100 juta USD betul. dari Hilong Shipping Holding Limited. Betul. Mungkin sebelum kita berbicara langsung direct terhadap kapal atau aset tersebut, pertimbangannya itu kalau kita lihat dari sisi ekonomi makro, global sendiri, terutama di Amerika, industri migas kembali berjaya. Hal ini bisa kita lihat juga dari pengumuman dari Presiden Trump untuk segera melakukan pengeboran Ya. minyak. Dan ini turun kepada kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia. Ketika Pak Prabowo menjabat, salah satu proyek strategis nasional itu adalah meningkatkan ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, Kementerian SDM juga mengumumkan akan mengembalikan atau dan meningkatkan kembali produksi harian Indonesia mencapai 1 juta barrel oil per day di tahun 2030. Kalau kita lihat looking back 5 tahun yang ke belakang, ini kan produksi minyak kita yang barrel oil per day lumayan menurun. Sempat menyentuh angka 500 ribuan barrel oil per day. Jadi supaya kita mempunyai ketahanan energi yang mandiri, saya rasa kebijakan Kementerian SDM ini sudah sangat tepat. Kita harus mengembalikan kemampuan Indonesia untuk memproduksi minyak dan gas bumi. Dari sisi oil itu kembali menjadi atau meningkat menjadi 1 juta barrel oil per day. Tentunya dengan kebijakan ini jatuh menjadi sebuah program dari Kementerian SDM dan SKK Migas. Ada rencana dari SKK Migas itu untuk merilis selama 5 tahun ke depan itu ada 60 blok migas yang baru. Dan kalau misalnya Bu Sarah bisa ngelihat berita atau informasi setahun ke belakang ini, para pemain oil and gas yang skala global seperti Chevron, Shell, dan Eni itu sudah announce mereka akan coming back to Indonesia. Ya. Tentunya ini akan membawa sektor oil and gas di Indonesia menjadi kita bilang apa ya, sangat menarik. Ya. Nah, sangat menarik dan akan ada dampak dari sisi industri. Kalau kita sebagai pebisnis atau pengusaha akan sangat sayang opportunity Betul. ini terlewat begitu saja. Oleh sebab itu ketika kami manajemen menggandeng partner-partner strategis kita yang sekarang bisa terlihat untuk memasukin unit satu vessel yang namanya itu adalah Hailong 106. Kapal ini memiliki kemampuan untuk mengangkat itu sampai 3.000 ton. Wow. Dan dia memiliki fitur untuk memasang pipa pipe laying vessel namanya di bawah laut offshore. Oke. Sehingga ketika program pemerintah ini sudah berjalan, kegiatan migas di offshore ini sudah meningkat, akan berdampak langsung terhadap emiten kita. Karena kita memiliki aset ini dan jumlahnya sangat terbatas di Indonesia. Bahkan tidak lebih dari 3 dengan kemampuan seperti ini. Jadi kita berharap dengan rencana ini, kita bisa membawa emiten kita itu menjadi sesuatu yang different. Jadi kita itu tidak berdampak dari cyclical bisnis pertambangan dan migas, karena di dalam emiten itu kita ada sektor yang pertambangan, kita ada sektor yang migas. Sehingga tentunya dampaknya itu akan kelihatan reflect nanti di fundamental perusahaan. Oke, tapi kan ini kan kelihatannya tuh sangat berbeda gitu dengan bisnis utama sebelumnya, Pak. Kenapa milih diversifikasi ke segmen offshore support vessel gitu? Oke. Pertimbangan kita itu ada banyak hal. Tadi yang sudah saya jelaskan itu mungkin pertimbangan dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat pertimbangan dari sisi company, selalu ada baiknya kita diversifikasi. Karena Indonesia ini sekarang lagi memasuki masa transisi energi kalau kita bilang. Jadi kalau dari sisi
kita ngelihat short term-nya ini kan kita ada menambahkan, harus meningkatkan produksi oil and gas. Tetapi in the long term vision-nya ini ada transisi energi. Nah, transisi energi inilah yang kita rasa kita harus manfaatkan momentumnya dengan melakukan strategi ini agar kita tidak bergantung pada satu kondisi sehingga kita bisa survive di kita bilang cyclical business ya. Oke.